المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تستقصى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المجتبى والمصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فيا إخواني رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أنه ما من خير ظاهرا وباطنا عاجلا وآجلا إلا والتقوى سبيل موصل وطريقة مؤدية ووسيلة مبلغة. وما من شر ظاهرا وباطنا عاجلا وآجلا إلا والتقوى حرز حريص وحصن حصين. فاتقوا الله يا عباد الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, jamaah sholat Jumat Masjid Al-Hikmah Hakatower yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya tidak bosan mengajak khususnya kepada diri saya pribadi, umumnya kepada ma'asyiral hadirin rahimakumullah, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bimtithalil ma'murat wajtinabil manhiyat, dengan melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan taqwa Allah kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kedamaian dan keselamatan yang hakiki lahir batin fit dunya hatta al-akhirah. Dan hanya dengan taqwa Allah pula kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita lahir batin fit dunya hatta al-akhirah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita semua hari ini berada di tanggal 26 Rajab 1444 Hijriah, di mana nanti malam kita akan memasuki tanggal 27 Rajab. Dan pada tanggal 27 Rajab 14 abad yang lalu terjadi satu peristiwa agung kepada manusia agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra yang pengertiannya adalah perjalanan Rasulullah atau dijalankannya Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yang terletak di Makkah Al-Mukarramah dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sementara Mi'raj adalah dinaikkannya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha ila Mustawa. Dilihat dari model perjalanan ini, Isra mengandung makna simbol dari pola hubungan horizontal. Dimensinya adalah profan dan duniawi. Hubungannya adalah hablum minan nas. Sementara Mi'raj mengandung pola hubungan vertikal. Dimensinya transendental dan ukhrawi. Pola hubungannya adalah hablum minallah. Kenapa Rasulullah dari Masjidil Haram tidak langsung naik ke Sidratil Muntaha, ke Mustawa, tetapi melakukan perjalanan ke samping terlebih dahulu baru kemudian ke atas? Ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita ini ada dua hal yang harus kita jaga keseimbangannya.
antara melakukan satu amaliyah, melakukan satu perbuatan yang terkait dengan kepentingan duniawiyah kita, dan mengerjakan hal yang terkait dengan kepentingan ukhrawiyah kita. Melakukan hal yang terkait dengan kepentingan duniawiyah kita dan hal yang terkait dengan kepentingan agama kita. Menjaga hal-hal yang baik dengan sesama manusia dan menjaga hal yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengajarkan kita prinsip at-tawazun atau prinsip keseimbangan. Bahwasanya barang siapa yang menginginkan keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat, maka seimbangkanlah antara Isra dan Mi'rajnya. Sebagaimana tadi ayat yang disampaikan oleh bagian ketakmiran, bagian keagamaan di takmir Masjid Al-Hikmah ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini mengajarkan kepada kita di mana ketika kita sedang bekerja, kita ada di kantor, kita sibuk dengan urusan bisnis kita ada di lapangan, mungkin kita ada di lahan pekerjaan kita yang lain, kita ada di pasar, kita ada di pabrik, kita ada di ladang, kita ada di sawah, atau di tempat aktivitas-aktivitas kita melaksanakan kegiatan duniawiyah kita. Kemudian ada seruan, ada panggilan untuk kita menunaikan sholat Jumat, maka tinggalkan seluruh aktivitas duniawiyah kita dan kita harus bergegas menuju ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Artinya ketika kita sedang mengerjakan pekerjaan duniawiyah, kemudian ada seruan, ada panggilan untuk kita melaksanakan hal yang terkait dengan kepentingan ibadah dan ukhrawiyah kita, maka tinggalkan urusan duniawiyah kita dan kita bergegas melaksanakan tugas ibadah kita untuk menjaga hubungan kita yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pola ibadah yang wajib kita laksanakan. Kemudian ketika kita melaksanakan sholat Jumat pada waktu yang telah ditetapkan, apakah kita akan tinggal di masjid dalam waktu yang lama? Apakah kita akan larut di dalam ibadah ritual kita sampai sore atau mungkin sampai larut malam? Ternyata pada ayat berikutnya kita diingatkan, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika sholat Jumat telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaan kita sempurnakan dengan sholat sunnah, kita lengkapi dengan al-awrad al-walidah atau al-adhkar al-walidah, zikir-zikir yang datang dari Rasulullah yang dianjurkan untuk kita laksanakan pada hari Jumat di antara sebelum atau setelah sholat Jumat. Maka ketika itu sudah selesai dilaksanakan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kembali kita pada tugas keseharian kita yang terkait dengan kepentingan duniawiyah kita. Kembali kepada pekerjaan kita, kembali kepada apa yang menjadi tugas kita. Artinya di sini mengajarkan kepada kita, lakukan urusan duniamu, tapi jangan pernah engkau bikin cacat urusan akhirat. Kejar urusan akhiratmu, tapi jangan pernah engkau lalaikan, lupakan dan sia-siakan urusan duniamu. Ini mengajarkan pola keseimbangan di dalam hidup agar kita betul-betul mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia hatta akhirat. Demikian pula yang diajarkan di dalam pola keseimbangan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Jangan semata-mata atas nama agama kita sia-siakan kemanusiaan, tapi jangan pula atas dasar humanisme akidah menjadi tidak kita jaga kemurnian dan keutuhannya. Ini mengajarkan kita pola keseimbangan. Bagaimana keseimbangan ini kita lakukan? Bagaimana keseimbangan ini kita jaga agar kita mendapatkan kebahagiaan,
keselamatan di dunia hatta akhir. Ada satu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menurut pandangan Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah taala alaihi, ketika hadis ini dipegang, maka cukuplah ini akan menjadi penjaga dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia hatta akhir. Apa sabda Rasulullah? I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha, wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha, wa'mal lillah biqadri hajatika ilaihi, wa'mal linnar biqadri sabrika ilaiha. Ayat ini, hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyeimbangkan antara kepentingan dunia akhirat, menyeimbangkan antara kepentingan kita beribadah kepada Allah, atau sekaligus mewarning kita kalau kita tidak mau patuh kepada Allah, mau melanggar urusan Allah, mau melanggar perintah Allah, apakah kita akan bersabar, apakah kita akan betah dengan azab Allah. Ini tidak secara tegas kemudian melarang kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah di dalam hadis ini, tetapi memberikan overview, memberikan satu pandangan yang dengan kesadaran itu kita akan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Konkretnya bagaimana? Rasulullah berpesan kepada kita, berbuatlah untuk duniamu, tapi ukur sejauh mana engkau akan hidup di dunia. Artinya jangan sisa waktu yang kita miliki semuanya dihabiskan untuk berbuat kepentingan dunia. Kita harus ukur kita di dunia ini hidupnya sampai kapan. Kadang-kadang ada orang berkata, hartaku tidak akan habis dimakan 7 turunan. Memangnya kita akan hidup sampai 7 turunan? Ayo berbuat untuk duniamu, tapi ukur kita mau sampai kapan hidup di dunia. Kita harus tahu batasan usia kita ini. Kadang-kadang ada orang mengejar kepentingan dunia, dia mengejar harta, dikejar dikumpulkan, dikejar dikumpulkan. Dia sudah punya perusahaan yang satu, begitu dapat penghasilan dia tambah perusahaan yang lain, dia buka perusahaan yang lain. Begitu perusahaannya banyak, orangnya meninggal. Begitu uangnya banyak, orangnya meninggal. Maka silahkan ukur pekerjaan yang kita lakukan untuk kepentingan dunia, harus mampu kita ukur sejauh mana kita akan hidup di dunia ini. Tapi sebaliknya, wa'mal li akhiratik biqadri baqaika fiha, berbuatlah untuk kepentingan kehidupan akhiratmu sejauh mana engkau akan kekal di akhirat. Kalau kehidupan kita di akhirat adalah panjang, maka tentu memerlukan modal, memerlukan bekal yang cukup banyak untuk kepentingan akhirat. Sederhananya, kalau kita dari Jakarta, kita mau pergi ke luar Jawa, perjalanannya misalkan dari Jakarta kita mau ke Medan, berapa transportasi yang diperlukan dan berapa bekal yang dibutuhkan di sana. Kalau seumpama bekal yang kita bawa tidak cukup untuk mengantarkan kita ke tujuan, maka kita akan kesulitan. Ataupun walaupun nyampe tentu harus bersusah payah, dan tentu di situ tidak lagi ada kebaikan-kebaikan dan ketenangan serta kedamaian. Dari Jakarta mau ke Bali, kemudian dia hanya bawa bekal 100.000, maka tentu dia tidak akan bisa sampai ke tujuan. Kalaupun sampai, mungkin dia harus mengendarai kendaraan tumpangan yang tentu tidak nyaman bagi dirinya. Dan ini bisa kita bayangkan, bagaimana kalau perjalanan kita, ini gambaran di dunia, perjalanan yang panjang tetapi bekal yang kita bawa memadai, bekal yang kita bawa cukup banyak, maka insya Allah perjalanannya akan menjadi perjalanan yang tenang dan nyaman. Apalagi kita sudah membawa bekal yang banyak, dan di setiap proses perjalanan masih ada yang nambahi bekal kita, sehingga akan menjadi tambah banyak yang kita bawa. Ini sekedar gambaran bagaimana potret panjangnya perjalanan kehidupan di akhirat, yang tentu membutuhkan bekal yang cukup banyak juga untuk kepentingan akhirat yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Sehingga dengan demikian, dunia ini akan menjadi sesuatu yang terbaik. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, ni'matid dar ad-dunya liman tazawwada minha li akhiratihi. Sebaik-baik tempat itu adalah dunia, tapi bagi siapa yang mampu menjadikan dunia ini sebagai tempat mencari bekal untuk kepentingan kehidupan akhirat. Dan sebaliknya, sejelek-jelek tempat, wa bi'satid dar ad-dunya, sejelek-jelek tempat adalah dunia bagi siapa
orang yang menjadikan dunia ini tempat ia hanya mencari kepentingan dunia dan lalai akan akhirat, serta dia abai akan perintah Tuhan. Maka disinilah kita harus mampu menjaga keseimbangan tersebut. Kemudian di dalam hadis ini dilanjutkan, wa'man lillah biqadri hajatika ilaih. Berbuatlah untuk Allah. Ukur sejauh mana kita akan butuh kepada Allah. Kalau kita butuhnya tidak pernah selesai kepada Allah, maka tentu beramal untuk kepentingan akhirat, untuk mencari ridho Allah, itu yang harus jadi prioritas dalam kehidupan kita. Walaupun kerangkanya, bentuknya apa yang kita lakukan adalah amal dunia, maka harus kita niatkan dan kita harus manifestasikan bahwa itu kita laksanakan untuk melaksanakan perintah Allah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan niatan motivasi yang seperti itu di dalam melakukan amal-amal dunia, kita tidak akan pernah melakukan satu hal yang bertentangan dan kontraproduktif dengan niatan yang baik itu. Kalau yang kita lakukan semuanya semata-mata mencari ridho Allah. Dan yang terakhir di dalam hadis ini diingatkan, silahkan kalau kamu mau berbuat amalan yang akan mengantarkan kamu ke neraka, wa'man lillah, tapi ukur bikot jadi sobrika ilaiha, sejauh mana engkau akan betah terhadap siksa neraka. Kalau engkau akan betah terhadap siksa neraka, mungkin perlu latihan di sini. Tangan kita beberapa kali kita dekatkan dengan api, dan padahal api yang ada di sini ini hanya percikan daripada api neraka. Kalau kita merasa betah, silahkan. Artinya di sini kan tidak dilarang, tidak secara langsung, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, tidak. Kalau kamu mau berbuat itu, silahkan. Tapi kamu harus sadar, betah enggak kamu akan azab Allah. Yang dijelas dari amal ini akan mendapatkan pahala. Dari amal ini akan mengantarkan dirimu ke surga, dan amal ini akan mengantarkan dirimu ke neraka. Maka itulah dipilih. Sehingga dalam suhuf Nabi Musa kita diingatkan, orang berakal itu seharusnya mampu membagi waktunya menjadi 4. Maka seperempat waktu kalau kita bagi sehari semalam 24 jam, seperempatnya ini adalah 6 jam. Seperempat waktu gunakan untuk ibadah. Seperempat waktu gunakan untuk thalabul ma'isyah, mencari kepentingan kehidupan dunia. Seperempat waktu gunakan untuk istirahat. Seperempat waktu gunakan untuk bersosialisasi dan mengaktualisasikan diri pada hal-hal yang bermanfaat. Bisa untuk merenung, bisa untuk berpikir, bisa silaturahim, bisa thalabul ilmi, atau hal lain yang bermanfaat sebagai aktualisasi kebutuhan-kebutuhan spiritual kita di tengah masyarakat. Maka ini yang harus kita renungkan bersama. Adakah ibadah kita dalam sehari semalam dalam pengertian yang makhluk sudah mencapai 6 jam? Berapa lama kita sholat subuh? Berapa lama kita sholat zuhur? Berapa lama kita sholat asar, maghrib, dan isya? Kalau kita kumpulkan, sampaikah itu kepada waktu 6 jam dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir yang kita baca? Kalau pekerjaan, insya Allah itu sudah hampir sesuai dengan pekerjaan kita dalam seminggu. Kira-kira kalau 6 jam berarti seminggu kita harus bekerja paling tidak 42 jam. Ini sudah hampir sama antara 37 sampai 42 jam tugas kita. Apakah kita masuk 5 hari kerja atau masuk 6 hari kerja? Nah, ini sudah hampir sama dengan apa yang diterapkan di dalam tugas keseharian kita. Artinya ini sudah terpenuhi. Sekarang untuk istirahat juga memerlukan waktu seperempat, kurang lebih 6 jam dalam sehari. Itu pun kalau kita ambil sesuai dengan anjuran beberapa ahli kesehatan, kalau kita paling tidak harus istirahat atau tidur 8 jam sehari semalam. Kita bayangkan kalau kita umur 60, hakikatnya kita tidak 60 tahun. Kenapa? Karena 20 tahun itu isinya tidur. Berarti yang ada 40 tahun, tinggal kita lihat kualitas 40 tahun itu seperti apa. Nah, ini yang harus dibagi. Monggo, tentu kita tidak mudah untuk kemudian menyamakan frekuensi ini, sehingga apa yang harus kita lakukan. Seumpama 6 jam tidak mampu kita capai dengan ibadah ritual kita yang mahdoh, maka paling tidak keseluruhan amal-amal kita harus berdimensi ibadah. Walaupun itu bentuknya adalah bentuk amal dunia, maka harus diorientasikan juga kepada hal-hal yang bernilai ibadah. Jadi ketika kita bekerja yang bentuknya adalah amal dunia, bagaimana ini termanifestasi dalam pengertian ibadah, dalam pemaknaan ibadah, dalam niatan ibadah, dalam nilai ibadah, termasuk sosialisasi kita di tengah-tengah masyarakat, bersama keluarga kita, bersama orang lain, dan bersama kehidupan di lingkungan sosial kita masing-masing. Intinya
keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat harus mampu dicapai dengan keseimbangan untuk beramal pada kepentingan dunia dan akhirat dan tidak membuat cacat atau menyia-nyiakan salah satu di antara keduanya. Inilah salah satu pesan yang ada pada muda perjalanan Rasulullah di dalam Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi, antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Carilah duniamu, tapi jangan kau bikin cacat akhiratmu, dan kejarlah akhiratmu, tapi jangan sia-siakan kehidupan duniamu. Jaga hubunganmu yang baik dengan Allah dan jaga hubunganmu yang baik dengan sesama manusia. Ini yang dipesankan dari pola keseimbangan ini. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minadh-dhikri wal ayatil hakim. Innahu ta'ala huwal barrul ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama ara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad man tasalat 'ainun bi nadharin wa udhunun bi khabar. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas taqullaha fima amar wa tahaw amma nahallahu hadar wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi. قال تعالى ولم يزل قائلا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين العصاة الكرام وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين وانصر اللهم مجوس المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين وأغلب أحكام دين الإسلام في بلدنا إندونيسيا هذا وفي سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا وهاب العطية إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئة والسيئات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل أكبر. أكل الصلاة.